Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya buat para subscriber JMB Channel. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, mudah rezekinya, panjang umurnya, dilancarkan segala urusannya dan usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan mencoba membahas yang sering menjadi pertanyaan para akun-akun fak ya, akun-akun fak terutama yang ada di sosmed, contohnya macam Facebook ya. Mereka itu para pembuli itu sering menanyakan seperti ini, kenapa kalau dukun itu nerawang? Yang A begini jawabannya, yang B begini jawabannya, yang C begini. Intinya dari 5 dukun itu atau praktisi itu berbeda-beda jawabannya, tidak sinkron, tidak satu ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering dimunculkan kalau memang yang katanya dukun tadi itu sakti lah gitu ya, praktisi itu sakti lah gitu ya. Kenapa kok berbeda-beda jawabannya? Untuk diketahui ya, tidak ada orang sakti di dunia ini, nggak ada. Semuanya mati juga ya, jadi santapan cacing tanah juga ya. Tinggal lagi kan ada memang khusus orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengemban amanah. Kenapa saya katakan demikian? Contohnya seperti ini. Saya juga sering menerima lamaran seperti ini. Saya sudah sering diruqyah Mas, puluhan kali sama kiai, ustadz. Keluar Mas, tapi gitu juga saya masih ada juga. Itu satu. Jadi poin pentingnya seperti ini. Di sini saya membahas yang namanya terawang-terawang ya, terawang penerawangan lah, contohnya seperti khodam atau pendamping. Dalam dalam pembahasan di tanah Kalimantan untuk hal-hal seperti itu dasar, dan bukan hanya untuk praktisi Kalimantan, untuk seluruh Indonesia. Untuk terawangan cek khodam itu adalah hal-hal yang dasar sekali, sangat-sangat dasar sekali ya. Itu tingkat apa yang dasar. Jadi kalau orang yang dalam artian memang dia sudah lama mendalami hal-hal spiritual, itu biasanya mereka tuh tidak mau secara free, pasti menetapkan tarif, dalam artian harus ada penajam. Bahkan untuk daerah Kalimantan sendiri, hal-hal seperti ini itu diharuskan membawa penajam kepada si praktisi tadi ya, walaupun itu yang dasar, cuman itu juga memeras energi dari si praktisi tersebut gitu. Oke, jadi ini saya jawab kenapa berbeda-beda jawabannya di setiap kita tanya kepada praktisi. Satu ya, praktisi itu gurunya tidak satu. Contohnya si A, B, C, D, E ya. Si A ini gurunya si E, si B ini gurunya si D. Kan tidak satu guru ya, itu satu. Kedua, dan pemahamannya atau penglihatannya tentang hal-hal yang berbau gaib itu tentu beda, tidak sama. Ketiga, untuk orang-orang yang diterawang atau di-scan itu ya, tidak semuanya bisa ditembus ya, kadarnya berbeda-beda, semua orang itu nggak sama ya. Itu ketiga. Jadi kalau kita contohkan ke nyatanya seperti ini ada bengkel nih
berjejer 5 bengkel, bengkel motor lah dibilang. Ya, kita datang ke bengkel yang pertama, motor kita rusak, ini kita nggak tahu rusaknya apa. Cuman yang pertama dibilang ini baterainya soak, diperbaiki, hidup. Nanti last 2 bulan rusak lagi, datang ke bengkel yang nomor 2, beda lagi apa yang rusaknya. Terus seperti itu. Dan ini semua bukan cerita hoax ya. Ini pasti teman-teman semua di luar sana sering mengalami seperti itu gitu. Datang ke sini rusaknya ini, ke sini rusak ini, seperti itu. Karena apa? Karena beda pemahamannya, beda ilmu yang didapat. Contohnya bengkel si A dari fakultas ini, otomotif ini. Yang kedua dapatnya dari belajar-belajar sesering mungkin, dia tuh belajar di rumah sendiri. Beda-beda ya. Tidak semuanya sama. Itu tadi. Makanya di dalam ilmu spiritual ya, ketika kita mengajari seorang murid atau mengijazahkan sebuah ilmu kepada orang itu, akan sangat sulit duduknya sesuatu ilmu ketika si murid tadi itu mempunyai rasa ambisi, penasaran. Ya. Karena seseorang yang dibilang untuk ilmu, mau ilmu apapun itu ya, itu diwajibkan kita untuk apa? Legowo. Legowo itu dalam bahasa Jawa legowo. Dalam bahasa Indonesianya itu berlapang dada. Ya, melakukan itu seperti air. Jangan terburu-buru ingin cepat ini itu, enggak bisa seperti itu. Gitu loh. Ya. Banyak sekali orang-orang seperti itu menanyakan, kenapa ini? Apakah ini itu macam ya. Biasa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sering memahari suatu media dan tidak merasakan tuahnya, fungsinya dari media itu. Media itu ada 2 jenis ya. Satu memang sesuai pakem, kedua hanya untuk mencari keuntungan. Makanya saya sering selalu memberikan edukasi kepada saudara kita yang sering memaring saya minyak dari saya atau media itu, gunakan hati. Gunakan hati ketika kita ingin memahari suatu media. Ini pendapat saya, pemahaman saya. Bagaimanapun jika seseorang itu di dalam hidup mereka itu ya membutuhkan yang namanya hal-hal seperti ini untuk perjalanan dia, itu pasti akan diketemukan kepada orang-orang yang memang jodoh, untuk dalam artian memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu. Ya. Jadi jangan semata-mata kita itu ingin memahari ini itu karena kita banyak uang, nggak boleh seperti itu. Diposisikan. Ya. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang menanyakan kenapa berbeda-beda jawabannya setiap praktisi tentang penerawangannya. Satu, orang yang berbeda, ilmu yang berbeda, guru yang berbeda, ya, ketajaman batin, ketajaman insting, ketajaman perawangannya itu tidak sama. Ya. Kalau kalian menanyakan kepada sesepuh, sama-sama sepuh, ini kemungkinan keakuratannya itu bisa 80%. Tidak 100% ya, 80% itu pasti sama. Tapi ketika kalian bertanya kepada lamatian yang memang masih proses belajar, itu pasti akan beda jawabannya, nggak akan sama. Gitu. Jadi di sini poin pentingnya jangan terlalu mudah penasaran dengan diri sendiri. Cukuplah diri ini menjadi rahasia diri kita sendiri. Dijalani aja. Karena kalau kita memang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan, itu semua nanti akan datang pada waktunya. Ada waktunya untuk kita ya mungkin menerima
mimpi atau bertemu sama orang yang diamanahkan seperti itu ya. Ini banyak sekali dalam artian di Facebook itu ya, terutama di Facebook ya yang sekarang ini, di grup-grup apa namanya, pemaharan seperti itu banyak sekali yang mengatakan nggak ada dukun itu yang ini, nggak ada ini. Iya, boleh ketika kalian tidak pernah belajar kepada guru mursyid ya, kamu akan berpikir seperti itu. Tapi ketika kalian datang kepada orang yang betul-betul memahami tentang hal kegaiban, kamu akan ditata mau percaya atau tidak. Kita hidup bersandingan dengan mereka gitu ya. Nggak akan sama posisinya, tapi akan sama ketika kamu nanya kepada orang-orang yang memang sudah mempunyai jam terbang, memang sudah terkenal lah begitu. Itu pun tidak akurat. Keakuratan itu paling bisa 80%, tidak 100%. Ini pemahaman dan pendapat saya. Kok buat teman-teman semua berbeda ya welcome ya. Jadi ada juga yang seperti ini, dia bilang aku ini terawang sama ini master, terawang sama ini nggak punya apa-apa. Sebenarnya simple sih ya. Orang-orang yang seperti ini itu biasanya orang-orang sombong. Ini pendapat saya. Kenapa saya bilang demikian? Karena dia tidak pernah merasa puas atas penilaian orang lain tentang diri dia. Kalau dia tidak sombong, ketika dia minta terawang kepada satu orang, dia cocokkan sama diri dia. Apa yang dia rasakan, ya, apa yang dia alami, merasa cocok, klop, sudah. Tapi ketika dia mengikuti nafsunya, mengikuti egonya, kesombongannya, saya coba lagi ke sana. Dari si B beda jawabannya dengan si A. Karena dia masih mengikuti sombong dia tanya lagi kepada si C. Kok beda lagi? Akhirnya apa? Tidak mendapat ilmu, tidak mendapat pemahaman. Akhirnya apa? Goblok. Nah, seperti itu. Ya. Banyak saya serang itu yang merasa apa ya? Saya membongkar ini, membongkar itu, membongkar ini. Mau kalian percaya atau tidak, Indonesia ini, tanah airnya sudah dari dulu untuk hal seperti ini. Dan bahkan di setiap daerah, provinsi itu mempunyai ciri khas tertentu, adat budaya masing-masing untuk dunia gaibnya. Ya. Gitu ya. Ya semoga apa yang saya jabarkan, beberkan di YouTube saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan pernah kita mengikuti ego. Tetap berbelas asih jadi orang. Merasa saya ini tidak boleh seperti itu. Hidup berdampingan, berkasih sayang. Ya. Jadi itu tadi sepenggal video dari saya ya, semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Ya, bermanfaat, memberikan hal-hal yang baik, walaupun sendiri dalam Islam itu tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk pesan menerawang. Cuman karena kita sendiri yang bebel itu keras kepala, tetap ingin minta di scan. Apalagi di TikTok juga sering kita tuh menemukan orang banyak menerawang hanya untuk suatu gift, banyak sekali. Jadi tetap beda-beda dari akun TikTok yang sini ke TikTok yang ini, Raden yang ini, Prabu yang ini, yang ini, beda-beda jawabannya. Walaupun tepat mungkin hanya 1%, itu pun tentang aura. Beda-beda, tidak sama. Karena apa?
karena beda ilmunya, beda ketajaman insting dan batinnya, ya itu tadi. Oke lah, nggak panjang lebar ya, semoga apa yang saya jabarkan ini memberikan manfaat bagi orang banyak ya, memberikan pemahaman, edukasi. Jangan lupa selalu disupport channel ini. Ketika ada teman-teman yang ingin memberikan masukan, silakan komentar di bawah. Insya Allah saya akan mencoba memberikan edukasi kepada teman-teman semua ya. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama berdampingan ya. Gitu aja. Yang sudah nonton jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga jika memang video saya ini bermanfaat. Namun kalau tidak, diabaikan ya. Itu saja. Jika sekiranya kata saya tadi ada salah ya, kurang berkenan di hati para sahabat-sahabat ya, mohon dimaafkan, karena kita itu manusia, tempatnya makhluk yang selalu salah ya. Gitu aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.